Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar meskipun kondisi kita dalam keadaan berpuasa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah terangkan hati dan pikiran kita, Allah cerdaskan otak kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa ya. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi PAI kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Muhammad untuk bagian yang kedua ya. Setelah pada bagian pertama kita sudah mempelajari bagaimana peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pelajari pula apa yang terjadi sebelum kelahiran beliau, siapa yang mengasuh beliau, ya, mulai dari bayi kemudian sampai usia 6 tahun, kemudian ketika ibunya wafat kepada beliau diasuh oleh kakeknya, ya, pada usia 8 tahun kakeknya wafat, beliau pun diasuh oleh pamannya sampai usia dewasa. Nah, itu sudah kita pelajari semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus ya Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi suri tauladan di muka bumi ini. Nah, baik anakku sekalian, apa sih yang perlu kita teladani dari pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama, Nabi Muhammad itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya, kita ketahui ya sejak kecil ya, bahkan ketika masih dalam kandungan dia sudah menjadi yatim piatu. Usia 6 tahun ketika 2 bulan dalam kandungan dia sudah menjadi yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia. Kemudian pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian dia diasuh oleh kakeknya, namun pada usia 8 tahun ya kakeknya meninggal dunia dan ia pun akhirnya ikut dengan pamannya yaitu Abu Thalib sampai dengan usia yang dewasa. Nah, kejadian-kejadian seperti ini membuat rasa percaya diri di dalam diri Nabi Muhammad itu begitu kuat, ya. Nah, apa sih arti percaya diri? Percaya diri itu artinya memiliki keteguhan hati dan memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi ketika dia punya pendirian, dia tidak mudah tergoda, terbujuk oleh orang lain selama pendirian itu adalah pendirian yang baik. Tapi kalau pendirian yang kurang baik, ya, dia akan berusaha memperbaikinya. Kemudian apa sih keuntungan yang diraih ya bagi orang yang memiliki kepercayaan diri? Ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana
keuntungan yang dimiliki oleh orang yang memiliki percaya diri. Kita lihat dulu ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi ketika dia belajar, dia tidak pernah tidak sungguh-sungguh. Ketika belajar, dia tidak sambil bermain. Ketika belajar, dia tidak sambil berbicara atau berbincang-bincang kepada temannya. Sungguh-sungguh fokus ketika dalam kondisi belajar. Kemudian selalu ceria, ya, tidak menampakkan kesedihan. Sedih boleh tapi tidak ditampakkan, ya. Kemudian bisa meyakinkan orang lain. Kemudian ciri yang ketiga, berpenampilan sederhana, ya, tidak perlu mewah tapi sangat enak untuk dipandang. Ketika bertutur kata itu pun kata-katanya sopan, ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, tidak pernah melakukan kata-kata yang keji, dan ketika menyampaikan pun pembicaraannya selalu tegas, ya. Kemudian mau belajar dari kekurangan. Apa maksudnya mau belajar dari kekurangan? Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ketika dia sadar akan kekurangannya, maka ia berusaha untuk menutupi kekurangannya itu dengan banyak belajar, ya. Dengan banyak belajar, insya Allah kekurangan-kekurangan yang kita miliki sedikit demi sedikit akan hilang, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna. Kemudian nah, apa keuntungan orang yang memiliki sikap percaya diri? Orang yang memiliki sikap percaya diri itu akan disayang oleh Allah, ya. Kemudian disayang orang tua dan guru, tidak mudah putus asa. Jadi ketika melakukan sesuatu, ya, kalau belum sukses dia tidak akan pernah berhenti, ya. Disitulah yang dinamakan dengan tidak mudah putus asa. Kemudian tidak mudah terpengaruh orang lain. Maksudnya kalau dia sudah punya tujuan, dia akan berusaha mengejar tujuannya itu sampai berhasil, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain yang berusaha untuk menggagalkannya. Kemudian kelebihan atau keuntungan dimiliki orang yang memiliki sikap percaya diri, disukai dan dihormati teman-temannya, ya. Mudah-mudahan anakku sekalian semua memiliki, ya, ciri-ciri sikap percaya diri dan juga memiliki keuntungan daripada sikap percaya diri yang kita miliki. Kemudian kerugiannya, ada keuntungan pasti ada kerugian. Orang yang tidak percaya diri, satu, tidak disukai oleh Allah, ya. Allah sangat-sangat menyukai orang yang percaya diri, tapi orang yang tidak percaya diri tidak disukai oleh Allah. Kemudian tidak pula disukai oleh teman. Ketika melakukan sesuatu selalu penuh dengan keraguan, bisa tidak. Tapi kalau yang memiliki kepercayaan diri, dia tidak ragu-ragu dalam bertindak, ya. Kemudian mudah putus asa. Ketika memiliki keinginan, ya, kemudian dia kejar keinginan itu, kemudian ada masalah, dia tinggalkan. Nah, orang yang seperti ini namanya putus asa. Tapi kalau kita punya keinginan, ya, kemudian kita lakukan, ya, ketika ada halangan kita terus, ya, melaju untuk apa namanya, mengatasi segala permasalahan-permasalahan, itu yang dinamakan orang yang percaya diri. Tapi kalau orang yang ketika punya keinginan kemudian ada halangan dia berhenti, maka dia dikatakan sebagai orang yang mudah putus asa atau orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Selalu bergantung kepada orang lain, tidak mau melakukan seorang diri, minta bantuan orang lain, ya. Kemudian was-was dalam segala hal. Maksudnya was-was dalam segala hal, kita mau melakukan sesuatu penuh keraguan, tidak jadi atau tidak. Ini namanya was-was, ya. Baik, anakku sekalian, kemudian sifat keteladanan yang perlu dicontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah mandiri, ya. Sebagaimana kita ketahui, usia 6 tahun, ya, ketika usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. Kemudian dia ikut kakeknya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib pada saat itu hidup dalam serba kekurangan.
anaknya pun banyak. Oleh karena itu, untuk membantu perekonomian kakeknya, Nabi Muhammad bekerja sebagai apa? Pengembala kambing milik warga Makkah. Ya, walaupun usia masih 6 tahun, tapi kemampuan untuk mengembala kambing itu sangat-sangat mumpuni. Sehingga banyak warga yang menitipkan kambing-kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah ya Nabi Muhammad mendapatkan upah, dan upahnya itu ia berikan kepada kakeknya untuk membantu perekonomian kakeknya. Kemudian usia 12 tahun. Pada saat usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian Nabi pun ikut kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya. Sama ketika awal Nabi Muhammad ikut Abu Thalib pun dalam keadaan kondisi ekonomi yang kurang. Ya, maka sedikit demi sedikit ya Abu Thalib berusaha mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk berdagang. Nah, pada usia 12 tahun ya Abu Thalib mengajak Muhammad atau ponakannya untuk berangkat berdagang, belajar berdagang ke negeri Syam. Dagangan itu adalah dagangan milik Khadijah. Bayangkan usia 12 tahun sudah harus merantau dari Mekah ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Ya. Kemudian apa sih arti mandiri? Setelah kita ketahui bukti-bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang mandiri sejak kecil, ya. Mandiri itu artinya berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi ketika melakukan sesuatu, ya dia berusaha sebisa mungkin dengan kemampuan dirinya. Kalau sudah tidak mampu, kalau sudah mentok, baru minta bantuan orang lain. Itu namanya mandiri. Nah, kemudian apa ciri-cirinya? Orang yang memiliki sikap mandiri, ciri satu, tanggung jawab. Ya, ketika melakukan sesuatu, ia akan bertanggung jawab sampai keinginannya itu sukses. Ya, kemudian memiliki inisiatif. Apa itu inisiatif? Punya banyak cara. Ketika satu cara gagal, dia akan menggunakan cara yang lain. Ketika gagal, dia akan berusaha mencari yang lain. Ini namanya banyak inisiatifnya. Kemudian memiliki sikap percaya diri. Nah, orang kalau memiliki sikap mandiri, pasti dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, berani bersaing. Berani bersaing ini adalah untuk bersaing yang sehat, bersaing yang benar, bersaing yang baik, bukan bersaing yang tidak baik. Kalau berani bersaing untuk hal yang tidak baik, itu bukan contoh dari orang yang memiliki sikap mandiri. Kemudian yang terakhir, ketika belajar dia akan tekun, ya. Ketika belajar dia akan sungguh-sungguh. Ketika belajar dia tidak banyak bermain. Kita lanjut. Nah, sikap mandiri itu bisa kita terapkan di sekolah. Contoh, ketika kita mengerjakan tugas, kita kerjakan sendiri. Ya. Kalau sudah mentok, kita sudah tidak bisa, baru kita minta bantuan ayah kita, kakak kita, saudara kita, atau kalau di sekolah kita bisa minta bantuan guru kita. Tapi ingat, kalau sudah mentok, kalau sudah tidak, sudah buntu, tapi selama dia masih bisa mengerjakannya, dia akan kerjakan sendiri. Nah, saat ujian tidak nyontoh atau tidak nyontek pekerjaan teman, itu salah satu penerapan sikap mandiri di sekolah. Dan pada saat belajar, ia belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi. Tidak banyak bermain, tidak banyak bercanda. Ketika guru menerangkan, ia akan sungguh-sungguh menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian sikap teladan yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki semangat bekerja keras. Apa itu arti kerja keras? Sesuatu sikap, ya, kesanggupan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi ketika melakukan sesuatu, benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan tanggung jawab artinya tanggung jawab apa? Ketika melakukan sesuatu harus sampai tuntas. Itu namanya tanggung jawab. Apapun resiko ya yang akan dihadapi, ya, apapun resiko yang terjadi akan ia hadapi. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 132, ya, Allah memerintahkan kita untuk bekerja secara keras, sungguh-sungguh, ya. Artinya masing-masing orang ada tingkatannya sesuai apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak pernah lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan hasil yang baik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, Allah pun akan memberikan kita sesuai dengan hasil usaha kita. Maka di situ dikatakan Allah tidak pernah lalai dengan apa yang manusia kerjakan. Nah, keuntungannya, orang yang suka bekerja keras ketika melakukan pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu, ya, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, pekerjaan tidak menumpuk, tidak terbengkalai, ya, kemudian cita-citanya pun akan didapat sukses dan mendapatkan hidup yang bahagia, ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi dari materi pelajaran kali ini, sikap teladan yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, yang pertama percaya diri, yang kedua mandiri, yang ketiga bekerja keras. Mudah-mudahan 3 contoh ini bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kalau ketiga hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Baik anak sekalian, sebagai penutup Bapak memberikan tugas, ya, silahkan kerjakan tugas di buku paket halaman 129 bagian 1 dan 2, ya. Jawaban boleh ditulis di buku paket atau di buku tulis. Hasil tugas dikirim via WA ke Bapak ya, 082125850431, paling lambat 8 Mei 2021 pukul 12 siang. Baik anak sekalian, sampai sini pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan walau sedikit apa yang Bapak sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan sikap teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bisa kita terapkan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita, baik itu untuk kehidupan di dunia, baik itu di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pesan Bapak, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, meskipun kita dalam kondisi puasa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, usahakan untuk membantu meringankan tugas orang tua kita. Baik, sampai sini pertemuan kita, ya. Semoga pada kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.